Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, adik-adik, anak-anak yang terkasih, ada 3 hal yang menarik dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama itu soal bait Allah, yang kedua itu menulis di tanah, Yesus menulis di tanah, dan yang ketiga itu berhubungan dengan dosa. Nah, yang pertama kita bisa melihat tadi peristiwa ini terjadi di mana? Di bait Allah. Bagi orang Yahudi, bait Allah itu adalah pusat kekayaan rohani. Jadi orang Yahudi itu kiblatnya pada bait Allah. Maka kalau menyebut bait Allah, orang langsung mengatakan, orang Yahudi langsung melihat bahwa itu adalah pusat kekayaan rohani. Pusat kekayaan rohani, pusat spiritual bagi orang Yahudi. Maka kalau orang bertanya jawab soal kerohanian, soal Alkitab, soal kitab suci dan seterusnya, itu di bait Allah. Kita ingat ketika Yesus itu tertinggal di bait Allah, apa yang dilakukan? Bertanya jawab mengenai kitab suci bersama ahli-ahli Taurat. Jadi singkatnya bait Allah itu menjadi tempat di mana orang menggali kerohanian. Dan itu terjadi. Nah, itu yang pertama. Lalu apa yang terjadi? Di sana kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu membawa apa tadi? Membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, ini berarti ada perkara, ada masalah. Masalahnya apa? Bagi orang Yahudi, kalau ada perempuan yang tertangkap seperti itu, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk dilempari batu.
Itu menurut hukum Taurat, Musa dalam hukum Taurat. Nah, ini diajukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk apa? Untuk mencoba Yesus. Bagaimana pendapat Yesus? Bagaimana Yesus mensikapi itu? Nah, bisa dibayangkan ya, kalau Bapak Ibu sekarang jadi perempuan itu, jadi Yesus, jadi ahli-ahli Taurat atau orang banyak, kira-kira sikapnya seperti apa? Mengalami seperti apa? Nah, ini persoalan yang harus dipecahkan. Apa pendapatmu tentang hal ini? Lalu apa yang kemudian dilakukan Yesus? Yang poin yang kedua tadi, Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Pertanyaannya, kira-kira apa yang ditulis ya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau mengira-ira yang ditulis itu apa? Memang tidak dikatakan di dalam kitab suci itu apa yang ditulis. Apa yang ditulis oleh Yesus dengan jarinya. Kan tadi dikatakan Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Kan pertanyaannya apa ya yang ditulis oleh Yesus? Ini Bapak Ibu juga bertanya-tanya apa yang kira-kira ditulis. Nah, dengan mengatakan menulis di tanah itu berarti apa? Berarti tulisan itu bisa dilihat, bisa dibaca. Berarti membuka wawasan. Berarti apa yang dituliskan itu supaya bisa dilihat, supaya bisa dibaca, sehingga ada keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Lihat di situ, menulis di tanah itu ditulis 2 kali. Jadi dalam perikop ini ditulis 2 kali. Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Berarti belum memberikan jawaban. Kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu terus-menerus bertanya. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Barangkali ini yang ditulis mungkin ya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Kemudian Yesus membungkuk dan menulis lagi. Jadi istilahnya, silahkan bertanya pada hati nurani masing-masing yang tidak merasa berdosa melemparkan batu yang pertama. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih, ini sapaan kepada semua saja. Berarti masih semua yang hadir di sana ditanyakan soal hati nurani. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih, lalu apa yang terjadi? Ternyata orang-orang meninggalkan. Setelah mendengar perkataan itu, pergilah seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Jadi mereka merasa juga berdosa. Di antara Bapak Ibu yang hadir sekarang ini, yang mengikuti perayaan Ekaristi, yang tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu yang pertama. Mungkin dari Bapak Ibu kita akan pergi bersama, mulai dari yang tertua. Nah, lihat di situ, Yesus itu menyapa, mengingatkan kembali, mengajak orang untuk berpikir, untuk mawas diri, bahwa kita semua itu berdosa. Itu yang poin yang ketiga, soal dosa. Nah, soal dosa ini ditulis 2 kali juga. Ditulis 2 kali. Yang pertama ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Lihat di situ, dosa. Nah, lalu yang kedua dikatakan setelah mereka meninggalkan dan tinggal seorang diri, perempuan itu seorang diri bersama dengan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Apakah ada yang menghukum kamu?" "Tidak ada, Tuhan."
Aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Ini poin yang kedua, dua kali ya disebutkan. Yang pertama untuk orang-orang Farisi, yang kedua untuk si perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ini yang kedua, berarti ini ditujukan kepada siapa? Kepada perempuan itu. Jadi kabar gembira ini, Injil ini ditulis, diwartakan kepada semua saja. Tidak hanya pada perempuan ini, tetapi juga kepada khalayak ramai, kepada kita semua. Ajakannya apa? Ajakannya adalah untuk ganti haluan. Jangan orang itu terbelenggu oleh dosa-dosa masa lampau, tetapi ganti haluan menjadi baru. Menjadi baru untuk apa? Untuk bangkit, untuk menjadi pengikut Yesus. Sebagaimana Paulus tadi dalam bacaan yang kedua. Coba ganti haluan. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Lihat, Paulus itu menegaskan bahwa dia sudah, yang lampau itu sampah, saya buang. Yang lampau itu sudah tidak berguna lagi, rugi. Sekarang saya beruntung bersama dengan Yesus. Saya sendiri sudah melupakan yang telah ada di belakang saya, dan saya mengarahkan diri kita, diri Paulus, kepada apa yang di hadapanku, yaitu Yesus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih, kita diajak untuk ganti haluan, ganti arah. Arah yang mana? Arah yang baru. Arah yang baru itu kepada apa? Yaitu berjalan bersama dengan Yesus. Jadi tujuan kita, arah kita itu Yesus. Nah, Yesus yang seperti apa? Nanti kita akan mulai minggu depan kita segera merenungkan Yesus yang seperti apa yang kita ikuti. Yesus yang menderita sengsara, yang kemudian harus wafat di salib, dan kemudian dibangkitkan. Dan itu haluan kita. Berarti sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, kita harus berani ganti haluan. Berarti apa? Bangkit untuk kembali ganti haluan kepada Yesus. Pengenalan kepada Yesus itu menjadi tujuan. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih, kita semua ini diajak untuk berani ganti haluan. Nah, kadang-kadang kita itu kan tidak mudah ya untuk ganti haluan. Yang masa lampau, pengalaman-pengalaman masa lampau, luka, dendam, iri hati di masa lampau itu masih kita simpan. Kadang-kadang orang itu menyimpan yang busuk. Dan itu juga membuat kita itu menjadi busuk sebetulnya. Tetapi orang kadang-kadang suka ya. Suka dengan yang masa lampau. Dalam keluarga kadang-kadang juga muncul kesalahan-kesalahan yang sebelumnya ke suami atau istri atau anak dimunculkan kembali. Dan tidak mudah untuk mengampuni, untuk meninggalkan, dan mengganti arah yang baru ini. Dan ini yang seringkali menjadi kesulitan. Yang seringkali dialami juga oleh orang-orang pengikut Yesus ini. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, sebetulnya yang rugi siapa? Kadang-kadang orang tidak berani untuk ganti haluan ini karena masih tercekam, terluka, tersakiti oleh pengalaman masa lampau. Padahal masa lampau itu sudah berlalu. Ya kan? Kan sudah berlalu, nggak akan kembali. Tetapi kenapa kadang-kadang orang memeliharanya, bahkan menyimpannya rapat-rapat?
Nah, lalu bagaimana Romo caranya supaya kita itu bisa ganti haluan? Ya seperti Paulus tadi. Apa yang di belakang itu dilupakan dan dianggap sebagai sampah karena sudah mengenal Kristus. Kalau saya mengenal Kristus, berarti saya diperbaharui oleh Kristus. Mengapa yang membuat saya rugi kok malah saya pelihara? Dan itu terjadi. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini, saya pikir sudah enggak ya? Mungkin enggak. Yang mengikuti perayaan Karis ini enggak. Maka mari kita ganti haluan. Arahkan hidup kita kepada Kristus. Karena Kristuslah yang mengubah. Jadi melalui diri kita sendiri, mungkin kita ingin berubah, ingin meninggalkan, kok belum bisa, kita mohon pada Yesus. Seperti perempuan tadi, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus itu tidak menghukum perempuan yang berzina itu. Berarti ini kan pembebasan yang luar biasa ya. Bayangkan Bapak Ibu sebagai perempuan itu ya, yang mengalami seperti ini, kira-kira gimana? Sebelum itu kan ketakutan, tapi begitu dilepaskan, dibebaskan oleh Yesus, betapa leganya. Oleh karena itu, kita diajak untuk semakin bisa mengganti haluan kita, hal-hal yang lampau, yang menyakiti, yang melukai, yang membuat kita itu tidak bisa mengampuni. Mari kita serahkan pada Yesus. Yesuslah yang membantu kita. Saya ingat sebuah kisah begini. Ada seorang murid itu bertanya, apa itu kerohanian? Apa itu kerohanian? Lalu sang guru itu menjawab, kerohanian sejati adalah kerohanian yang bisa mengubah hati, mengubah hidup. Lalu sang murid menanyakan lagi, lah kami kan sudah menganut ya ajaran-ajaran, warisan-warisan dari para guru sebelumnya. Lalu sang guru itu mengatakan begini, kerohanian sejati hanya menjadi kerohanian ketika bisa mengubah hati. Selimut itu menjadi selimut ketika menghangatkan. Kalau selimut itu tidak menghangatkan, apakah masih bisa disebut selimut? Kan tidak. Garam itu disebut garam kalau masih asin. Kalau tidak asin, berarti fungsinya tidak garam lagi. Lalu si murid itu masih bertanya lagi, lalu bagaimana? Kerohanian itu apa? Kerohanian itu ketika orang itu bisa mengubah dan mengarahkan hidup kepada Allah. Jangan memotong orang untuk menyesuaikan pakaian, tapi potonglah pakaian sesuai dengan ukuran manusia. Jadi manusia yang lebih utama dari pakaian yang kita pakai. Jangan sampai, wah ini pakaiannya sesak, atau pakaiannya kebesaran, atau sesak, maka orangnya yang dipotong, kan enggak kan? Yang dipotong kan pakaiannya. Oleh karena itu kita hendaknya semakin menyadari untuk ganti haluan ini, kita kembali kepada substansinya, yaitu Yesus. Seperti Paulus tadi, meninggalkan yang lama, dianggap sampah, dan kembali mengganti haluan kepada Yesus. Pengenalan akan Yesus itu sangat penting. Dan kita serahkan hidup kita kepada Yesus yang menjadi jalan bagi kita. Amin.